Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yan Hunter. Eh, Kali ini saya akan membahas bobotan laras ataupun eh, apa ya? Membahas tusuk mimis yang nggak masuk ke loading laras. Jadi saya akan menceritakan masalah pelanggan saya, kejadian di pelanggan saya. Kayaknya ini semua sudah saya jelaskan di video-video yang sudah lalu ya, tapi ya mungkin nggak semua orang itu menonton video saya. Jadi ada begini ya, ada pelanggan saya itu dari nggak perlu kita sebutkan ya dari mana dan siapa namanya. Intinya ini buat pelajaran bagi kita semua dan menambah wawasan ataupun pengalaman, buat pembelajaran bagi kita semua. Bukan saya sok paham sok pinter ya, kita sharing-sharing saja. Ada salah satu pelanggan saya itu mempunyai unit buatan Bandung ya, unit-unit ya yang biasalah harga di antara 2 juta, 2,5 lah kurang lebih. Beliau itu membeli pleno, membeli laras, dan membeli part lainnya kalau nggak salah ke saya. Dan sudah saya jelaskan dan panjang lebar ya, beliau itu kayaknya ada tukang khusus juga, ada mekanik juga. Sudah saya jelaskan, ada masalah monggo bertanya. Dan sudah saya jelaskan juga sama semua orang. Bertanya sama saya nggak harus beli barang di saya. Tapi ya tanyanya secara baik-baik ya, apalagi khususnya buat pelanggan saya. Jika ada masalah silahkan WA, senajan agak lambat tetap kita respon. Tapi dengan cara baik-baik, jangan emosi dulu, kita cari solusi seperti itu ya. Apalagi sudah saya bahas. Jadi kejadiannya gini ya, langsung ke titik poin saja. Beliau membeli laras dari saya. Sudah saya bubutkan semua sesuai ukuran diminta, sedangkan laras itu kan ada standarnya ya. Apalagi unit-unit yang versi sistem kerjanya itu sama dengan Marauder kan seperti itu. Sistem-sistem Marauder itu kan semua ada standarnya. Dan semua itu harusnya nggak bisa dirubah kecuali dengan salah satu pengrajin ya yang menggunakan ukurannya sendiri. Setiap orang itu kan berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda pendapat seperti itu ya. Untuk ukuran masalahnya di sini, beliau membeli laras dari saya, begitu dipasang di unitnya ternyata tusuk mimisnya nggak masuk. Tusuk mimis ya, nih. Nah, tusuk mimis itu ya, kelihatan nggak? Nah ini tusuk mimis ini nggak masuk ke chambernya, ke larasnya ya, ke loading laras. Di situ sedikit saya bahas kembali ya. Untuk chamber itu beda pembuat, beda pengrajin, pasti akan beda hasil juga. Karena walaupun pada dasarnya sistemnya sama, cara perhitungannya kan pasti ada perbedaan. Contohnya, walaupun dengan unit sistemnya sama, nggak semua part itu bisa plug and play di semua chamber. Salah satunya seperti itu. Dan kejadian kemarin itu tusuk mimis yang nggak masuk ke laras. Jadi bubutan laras itu standar ya, apalagi bubutan di saya itu standar. Dan bubutan laras itu idealnya tusuk mimis itu ya harusnya tuh kalau di saya 4,6 mili ya, bukan 4,5. Kalau mimisnya kan 4,5 ya kan. Dan untuk tusuk mimis itu idealnya 4,6 mili. Contohnya ini buatan R1 ya. Kenapa saya selalu R1? Karena yang ada di saya itu selalu R1 emang. Ya banyak chamber-chamber yang lain. R1 ini 4,6. Nah, kalau unit-unit chamber seperti ini kan sudah jelas pembuatannya, dari pengerjaannya itu sudah dipastikan minim akan terjadi perselisihan seperti itu ya. Walaupun bukan berarti nggak ada, itu ada di beberapa merek itu ada. Saya pun
pernah mendapati hal seperti itu. Jadi bubutan laras ini untuk tusuk mimis itu idealnya itu 4,6. Jadi standar kita bikin rata semua. Jadi nggak ada yang berbeda ya. Nggak ada yang berbeda. Nah, jadi jika ada kejadian tusuk mimis yang nggak masuk ke laras ini, ya berarti bukan salah dari larasnya. Jadi bukan salah dari pembuatan loadingnya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Ini tusuk mimis ini beda pengrajin, beda pemikiran, ya kan? Kita beda pendapat, kadang beda ukuran. Kalau ada perselisihan di unit-unit, mohon maaf saya tidak menjelekkan buatan Bandung. Buatan Bandung itu semua bagus ya, tapi semua itu yang menyesuaikan dengan harganya. Ya kan? Harga ini harga yang sangat murah dengan unit jadi itu ya sangat wajar lah. Perselisihan itu udah pasti ada kan gitu. Jadi jika ada yang nggak masuk berarti ini ada perbedaan ukuran mas. Ya, ini masih bisa diakali, sangat mudah sekali untuk mengakali ini. Masnya kalau pengen tahu cara mengukurnya, beli segmat minimal ya, diukur standarnya itu 4,6. Jika lebih dari itu berarti ada masalah di sini. Ini sudah wajar dan ini mudah mengatasinya. Ini cuma tinggal dilepas, diamplas saja pelan-pelan udah masuk kok di situ. Jadi perbedaannya ini ya. Ini sering saya alami, terus saya tunjukkan masalah lubang laras yang dari saya, standar saya dengan bawaan unit ya, bawaan unit yang buatan Bandung ini ya, pasti sampean bisa membedakan. Bentar. Nah, ini ada contoh 3 laras. Ini laras yang standar dari saya. Ini bawaan unit. Nah, ini ya, perhatikan. Ini yang dari saya, ini saya. Nah, ini sama-sama 4,5 ya. Itu perbedaannya. Sama-sama 4,5. Ini lubangnya sudah beda-beda ini. Ini laras 4,5. Coba lihat dari ujung. Nah, 4,5. Beda pengrajin, beda hasil untuk pembuatan loadingnya, pengeborannya ini berapa mili. Tapi kalau standarnya itu harusnya 4,6 idealnya ya, 4,6. Jika ada tusuk mimis yang nggak masuk berarti bukan salah larasnya, disesuaikan gitu ya. Jadi untuk mengatasi semua itu ini tinggal dilepas saja ini. Ini kan mudah sih dilepas, apalagi ada mekaniknya. Yang namanya mekanik itu minimal bisa bongkar pasang atau lepas pasang. Harusnya bisa kalau cuma mikir itu. Jadi di buatan Bandung ini ya ini nggak sama. Ada yang asli ukurannya pas di 4,6, ada yang 4,7, ada yang 4,8. Itu sudah saya cek semua. Gitu loh. Kejadian seperti itu pasti ada. Kalau yang standar, yang merek-merek ya banyak ya. Punyanya Hammer, punyanya 88, punyanya ya banyak lah. Ini yang merek-merek tertentu yang pembuatannya itu ya dibanding buatan Bandung ya. Buatan Bandung ini 2,5 sudah dapat unit set, sedangkan merek-merek seperti ini hampir di atas 2 juta itu masih dapat chamber setnya kan seperti itu. Tergantung merek ya, nggak semua ada yang harga di bawah 2 juta ada. Nah, itu rata-rata itu bagus, tapi bukan berarti nggak ada kejadian seperti itu. Ada beberapa perselisihan tuh ada. Apalagi sekarang itu barang-barang murah itu banyak terjadi perselisihan ya antara lubang laras yang nggak standar dan lain-lain, ada kejadian. Kita nggak perlu sebutan merek, ada kejadian seperti itu. Untuk tusuk mimisnya ini sudah pasti 4,6. Kalau mas pengen tahu coba beli sigmat ya, sigmat minimal itu ya yang akurat lah. Jadi supaya bisa membedakan perselisihannya. Itu sangat mudah diatasi, mau buatan Bandung, buatan siapapun. Kalau cuman ininya kebesaran ataupun nggak masuk ke laras berarti ininya nggak standar ya kan. Ini tinggal dilepas, diamplas pakai kertas gosok atau kertas pasir ya, bahasanya macam-macam. Itu bisa kok, sangat mudah. Jadi gini loh, sudah saya jelaskan berkali-kali pada semua penghobi khususnya di dunia senapan angin.
Siapapun bebas bertanya sama saya asal dengan cara yang bagus. Jika ada masalah apalagi itu dari saya, silahkan, pasti saya kasih solusi dengan cara-cara yang sudah sesuai pengalaman saya ya. Itu akan saya kasih tahu caranya secara pelan-pelan. Jadi jangan emosi dulu. Kalau sudah emosi duluan itu, saya itu males guys, mau menjelaskan tuh males siapapun. Karena gimana ya, saya itu sudah berusaha sabar loh sama semua orang. Saya itu kejadian di saya itu bukan hanya ngalamin hal-hal seperti itu ya. Banyak itu orang-orang yang beli unit di saya itu mintanya muluk-muluk. Contohnya ini ada orang servis upgrade ya, upgrade unit. Upgrade unit di saya dari awal sudah saya jelaskan harganya sekian sekian sekian. Nah, dia tuh menganggap remeh, menganggap enteng, dan saya itu walaupun sudah dipasrahkan, Mas, ini unit saya kirim ke sampean, sudah apapun yang butuh, apapun yang perlu diganti diganti saja. Nah, itu yang pelanggan saya katakan sama saya, tapi saya itu nggak selalu menuruti seperti itu. Itu ada hubungannya dengan uang. Jadi saya nggak mau saya dicap itu mentang-mentang dipasrahin semua dipasang semua dijual tinggal totalan habisnya banyak kan gitu, saya nggak mau. Jikapun ada yang perlu diganti karena itu hubungannya dengan uang, pasti saya konfirmasi dulu di situ ya. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Pada akhirnya setelah saya turutin, pernah, Mas ini perlu diganti ya, ini perlu diganti. Mas kan sudah saya bilang apapun yang perlu diganti, diganti saja. Seperti itu jawabannya. Akhirnya begitu kita turutin, yang namanya musibah orang itu nggak ada yang tahu ya. Akhirnya begitu waktunya pelunasan, waktunya pembayaran, nggak bisa bayar guys. Ya saya nggak tahu ada masalah apa. Unitnya masih di saya, bener unitnya masih di saya. Tapi kan itu bagi saya modal yang nggak bisa mutar seperti itu ya. Unitnya ada di saya. Akhirnya malah minta tolong dijualkan itu ya. Saya oke bisa bantu, tapi untuk menjual suatu unit yang sudah di-upgrade itu kita serba repot. Sedangkan upgrade-nya sudah habis banyak ya. Sedangkan menjual unit second itu untuk pembeli, ya kalau kita ketemu pembeli yang paham akan senapan, akan spek senapan, dia mudah untuk membelinya. Wis, saya nggak memperdulikan harga, yang penting barangnya bagus. Ada yang seperti itu. Tapi terkadang orang itu untuk membeli unit, biarpun itu unit bagus, dia nggak mau tahu. Intinya ngikutin harga pasaran sekarang itu berapa, murah. Ya diikutin harga itu, nggak mau tahu masalah kualitasnya seperti apa, sudah bagus atau jelek. Itu kadang orang itu ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi ya, harga unit baru dan harga unit second, selagi yang second itu sudah nyata-nyata bagus, saya malah lebih memilih yang second. Kalau saya pribadi, yang sudah nyata-nyata, yang benar-benar sudah kita tes ya, apalagi ya barang itu sudah di depan mata kita, daripada saya ambil baru dengan merek-merek yang sama, perbandingannya dengan unit yang second yang sudah jelas akurasinya, kualitasnya bagus, saya ambil yang second. Di situ loh sulitnya kita menjual barang second tuh seperti itu. Ada juga kejadian pelanggan saya itu minta dirakitkan unit yang super bagus, intinya ya, mintanya chamber khusus, chambernya itu seharga hampir 5 juta, hampir mendekati 5 juta ya. Minta laras yang paling bagus, sedangkan harga chamber dan larasnya itu sudah di sekitar 10 jutaan ya. Ya emang ada dananya, DP-nya itu masuk di saya sekitar 8,5 juta. Itu ada seperti itu. Kita ikutin kemauannya, minta disettingkan yang bagus, intinya yang serba istimewa ya. Kita rakit, minta pasang plenum, kita minta extension. Ada yang seperti itu. Kita ikutin aja kemauannya. Kita rakit sesuai permintaan dari awal. Kita rakit sesuai model klasik hunting ya. Setelah jadi, minta dirubah ke model bullpup, sedangkan model bullpupnya saja sudah mencapai 2 jutaan. Coba. Jadi total semua itu mencapai di sekitar 18 jutaan lebih lah, hampir 19 juta itu unit. Nah, begitu sudah jadi, kita ikutin, kita rubah. Nggak ditebus sampai sekarang, nggak dibayar. Ada, saya diem kok, saya juga nggak menanyakan sama beliau. Jadi terkadang orang itu apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan kenyataan.
biarpun orang itu dibilang sultan sekalipun. Di situ. Nah, untuk unit ini ya saya serba repot. Dibilang ini unit saya, tapi ini pesanan orang lain. Dibilang unit orang lain, ini unit bukan punya saya. Mau saya pakai, mau saya jual, saya repot karena ada dana orang lain yang masuk ke unit itu. Nggak saya jual ke orang lain, modal saya nggak bisa muter, macet di situ. Dan itu bukan uang kecil bagi saya. Itu pun saya diem sampai sekarang nggak menanyakan sama pemesannya. Jadi barangnya yang nganggur di sini. Kejadian seperti itu banyak. Saya itu berusaha untuk sabar ya. Terus ada juga orang yang mengirimkan chamber di saya untuk minta ya itulah dirubah, kepasang plenum dan lain-lain. Itu ada dikirimkan ke saya. Begitu nyampe barang saya kerjakan, barang sudah beres, kurang lebih setahun ya, nggak ditebus tuh barang. Nah terus gimana coba? Tapi saya juga diem nggak menanyakan sama orangnya, Mas kapan ditebus? Mas harus ditebus sekarang. Itu nggak pernah saya hal seperti itu. Orangnya minta Mas, minta tolong, belum saya belum bisa menebus untuk unit saya, biar disimpan di situ. Aku juga diem, gitu loh. Nggak pernah saya itu harus menarget orang itu kan rezeki orang itu berbeda-beda ya. Musibah orang itu juga nggak ada yang tahu. Kita itu nggak ada yang mau ya mendapatkan musibah itu nggak ada yang mau pasti itu. Jadi makanya saya berusaha untuk sabar walaupun ada dana-dana saya yang nggak bisa muter macet di situ. Ada beberapa barang-barang orang itu permintaan itu yang selalu muluk-muluk ya tapi pada akhirnya nggak bisa nebus di saya itu ada. Itu pun saya sabar kok apalagi hal-hal yang sepele ditanyakan hal sepele itu saya nggak rugi apa-apa silahkan ditanya tapi dengan cara yang sopan yang halus jikapun ada kurang paham silahkan ditanya apalagi itu barang dari saya itu saya tetap respon kok walaupun agak sedikit lambat ya karena saya mengerjakan kerjaan juga ya saya bukan orang yang nganggur kan gitu banyak juga tuh orang yang chat nggak beli di barang saya bertanya tapi tanyanya itu menggebu-gebu harus dijawab langsung harus dijawab langsung itu saya nggak bisa saya itu bukan hanya menjawab WA itu bukan hanya satu orang banyak belum lagi saya mengerjakan hal-hal seperti ini ya jadi ya itu tadi silahkan bertanya kita cari solusinya kita arahkan tapi dengan cara yang baik saya nggak mau kalau sudah ada orang yang berbicara kasar sedikit pun dengan emosi saya sudah males guys untuk menjelaskan tuh sudah males yang namanya orang itu sabar itu ada batasnya ya kan apalagi saya di sini sambil bekerja kan gitu jadi saya nggak mau memikirkan hal-hal yang nggak penting seperti itu apalagi jujur itu tidak menguntungkan bagi saya ya kan apalagi itu tidak menguntungkan bagi saya jadi saya itu kalau ada orang bertanya ke saya nggak harus menguntungkan bagi saya sih cuman ya itu tadi yang saya minta dengan cara yang baik dan saya menjelaskan ya sesuai dengan pemahaman saya bukan berarti saya orang yang benar kembali lagi sudah sering saya katakan jika dibandingkan dengan bengkel-bengkel lain diadu domba ya saya nggak mau karena pasti ada perbedaan di antara kita jadi orang itu harus gimana ya punya prinsip siapa yang dipercaya yaitu ikutin jangan dari satu dibandingkan Mas katanya si A begini-begini ternyata katanya si B berbeda ada berbeda lagi pemahaman Mas katanya si C segini ditempukkan semua pada akhirnya itu hanya mengadu domba antar bengkel di situ ya antar pemahaman saya nggak mau seperti itu kita hargai semua pemahaman orang lain tuh kita hargai mungkin di beliau ada kelebihan di saya ada kekurangan kan seperti itu mungkin di saya ada kelebihan di beliau ada kekurangan kalau bisa itu kita itu harus saling tukar pendapat ya supaya apa yang kita pahami itu bisa kita gabungkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna seperti itu jadi saya nggak mau saling menjelekkan itu ya jadi sekali lagi saya mohon maaf buat kalian-kalian semua bukan saya sok pinter ya itu tadi jika mau bertanya di saya jauhi hal-hal yang menjadi emosi ya saya nggak mau menjadi gimana ya putus silaturahim
Cuman gara-gara itu, kalau mau tanya, tanya saja. Tanya di saya, nggak harus beli barang di saya. Banyak kok yang tanya, nggak ada sopan santun, tiba-tiba tanya hal-hal, tiba-tiba sudah kita jawab menghilang, nggak ada permisi, nggak ada salam. Itu banyak, itu kita jadikan hal yang biasa. Yang penting nggak ada rasa emosi, gitu loh. Banyak kok, apa yang saya tahu pasti saya beberkan. Saya nggak akan menyembunyikan apa yang saya pahami. Dan itu juga nggak akan mengurangi rezeki saya. Rezeki sudah ada yang atur kok. Saya nggak akan pelit-pelit untuk membagikan apa yang saya pahami. Tapi saya bukan orang yang sok pinter, bukan yang sok tahu. Banyak yang lebih paham dari saya. Di atas langit masih ada langit, ya kan? Saya itu hanya memahami apa yang saya pahami, apa yang saya bisa. Sedangkan saya bukan orang yang terpelajar, bukan. Saya hanya belajar dari pengalaman saya saja. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.